Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, salam sehat, salam sejahtera, dan salam barokah. Saudara, terima kasih telah mengunjungi atau kembali ke channel ini untuk mendengarkan kisah inspiratif. Video kali ini menceritakan tentang seorang gadis asal Indonesia, tepatnya dari Jawa Barat, yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Ternyata anak majikan jatuh cinta kepadanya. Cinta mereka pada awalnya dihalang-halangi oleh keluarga Sultan karena dianggapnya tidak layak menjadi istri seorang sultan. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita ikuti video ini sampai akhir. Alright. Okay. Namaku Siti Maisaroh. Umurku 25 tahun. Dan aku berasal dari sebuah kampung kecil di Jawa Barat, Indonesia. Kehidupanku dulu sangat sederhana. Aku lahir dari keluarga petani yang penghasilannya pas-pasan. Sejak kecil aku sudah terbiasa membantu orang tua ke sawah, memikul air, dan menjajakan gorengan buatan ibu ke warung-warung tetangga. Hidupku berubah saat aku memutuskan menjadi TKW. Awalnya aku ragu, tapi karena adik-adikku masih sekolah dan bapak sering sakit-sakitan, aku nekat mendaftar lewat agen penyalur tenaga kerja. Singkat cerita, aku diterima bekerja di sebuah keluarga bangsawan di Arab Saudi. Pertama kali menginjakan kaki di rumah megah itu, aku seperti masuk ke dunia lain. Dinding marmer putih, lampu gantung berkilau, karpet tebal dari Turki, dan halaman luas penuh pohon kurma. Aku sempat berpikir, apa aku bisa bertahan di sini? Tapi aku berusaha. Aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tugasku membersihkan rumah, membantu memasak, dan merawat taman. Majikanku, seorang wanita parubaya bernama Nora, orangnya cukup baik. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah anak lelaki satu-satunya yang tinggal di rumah itu, Tuan Khalid. Tuan Khalid ini dikenal tertutup. Usianya sekitar 40-an, wajahnya tampan, berjenggot rapi, dan selalu memakai jubah putih. Tapi ia jarang bicara, apalagi keluar kamar. Kabarnya, ia sedang sakit parah. Kata orang-orang, jantungnya lemah dan ia butuh perawatan rutin. Aku tidak pernah bicara langsung dengannya, karena pekerja dilarang masuk ke area pribadinya. Sampai suatu hari itu seperti biasa. Aku sedang menyapu halaman depan saat seorang pelayan pria mendekat dan berkata, "Siti, Tuan Khalid memanggilmu ke ruangannya." Aku terdiam. Aku? Buat apa? Tanyaku bingung. Dia hanya ingin air hangat dan madu. Katanya, hanya kamu yang boleh membawanya. Jantungku berdebar. Ini pertama kalinya aku diminta masuk ke kamar seorang bangsawan, apalagi oleh pria yang katanya sakit parah. Tapi aku tak bisa menolak. Dengan tangan gemetar, aku membawa nampan berisi gelas dan madu ke kamar itu. Kamar Tuan Khalid begitu besar dan megah. Harumnya wangi kayu gaharu. Di sana ia duduk bersandar di kursi, mengenakan jubah tebal dan selimut di pangkuannya. Aku menunduk sopan. "Permisi, Tuan. Ini air dan madunya." Aku menaruh nampan di meja, tapi ia tak segera menjawab. Tatapan matanya tertuju padaku. Dalam, tenang, tapi membuatku gugup. "Namamu Siti, ya?" tanyanya. Aku kaget. "Iya, Tuan." "Dari mana asalmu?" Ia terus menatapku. "Dari Jawa Barat, Indonesia," jawabku sambil menunduk. Ia mengangguk pelan. "Kau terlihat seperti orang baik." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Jantungku rasanya berdetak lebih cepat. Baru 2 menit aku bersamanya, tapi hatiku sudah gelisah tak karuan. Hari-hari berikutnya, aku makin sering diminta ke ruangannya. Kadang hanya untuk membawakan minuman, kadang untuk membacakan surat-surat tua dalam bahasa Arab. Tuan Khalid mulai banyak bercerita tentang kesepiannya, tentang keinginannya menikah,
dan tentang ketidakpercayanya pada perempuan-perempuan Arab yang menurutnya hanya mengincar hartanya. Aku hanya mendengarkan, tapi entah mengapa, di balik tatapan sendunya, aku merasa ia menyimpan sesuatu yang besar. Dan firasatku benar, suatu malam, aku sedang membersihkan ruang tamu saat Tuan Khalid muncul di tangga. Ia berjalan perlahan, masih berselimut, tapi kali ini ia tersenyum. "Siti," panggilnya. Aku mendekat. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" "Duduklah sebentar," katanya lembut. Aku ragu, tapi ia menunjuk sofa di hadapannya. Aku duduk sambil menunduk. Lalu, tanpa basa-basi, ia berkata, "Aku ingin meminangmu." Aku terkesiap. "Apa, Tuan?" Aku tahu ini mendadak, tapi aku serius. "Aku sudah lama memperhatikanmu. Kau pekerja keras, rendah hati, dan tidak seperti wanita lain di sekitarku." Aku membeku. Otakku seperti berhenti bekerja. Bagaimana mungkin? Aku hanya seorang TKW. Dan dia sultan. Seorang bangsawan Arab dengan kekayaan luar biasa. Mana mungkin? Tapi tatapan matanya tak main-main. "Aku ingin menikahimu, Siti. Tapi semuanya harus diam-diam dulu. Keluargaku belum tentu setuju." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap lantai, mencoba mengatur napas. Dalam hati, aku bertanya, benarkah ia mencintaiku? Atau ada sesuatu yang belum ku ketahui? Beberapa malam setelahnya, aku merenung di kamar. Kutatap langit-langit yang tinggi itu dan bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap memasuki dunia yang jauh dari kampung halamanku? Apakah aku siap menikahi pria yang kuanggap majikanku sendiri? Namun yang paling menggangguku bukan itu. Yang paling menggangguku adalah, benarkah ia sedang sakit? Atau selama ini ia hanya berpura-pura? Pertanyaan itu terus menghantui pikiranku malam itu. Aku mencoba tidur, tapi pikiranku berkelana jauh. Bayangan wajah Tuan Khalid, tatapan teduhnya, dan nada suaranya saat ia memintaku menikah dengannya. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi nyata. Keesokan harinya, aku sengaja menghindarinya. Aku pura-pura sibuk di dapur, membantu Fatimah menyiapkan makanan untuk keluarga besar yang akan datang berkunjung. Tapi di sela-sela kegiatanku, aku sempat mendengar percakapan dua pelayan laki-laki di dekat lorong. Aku lihat Tuan Khalid tadi malam keluar naik mobil sendirian. Bisik salah satu. "Masa? Bukannya dia sakit?" Sahut yang lain, agak ragu. "Makanya itu aneh. Dia bahkan menyetir sendiri. Tapi begitu di rumah, dia kembali pakai selimut dan jalan terseok-seok." Aku tercekat. Apa yang sebenarnya terjadi? Siangnya, aku dipanggil lagi ke kamarnya. Tapi aku menolak dengan alasan sedang mencuci karpet. Entah kenapa, dadaku terasa sesak. Hatiku bingung. Kalau benar Tuan Khalid sehat, mengapa ia berpura-pura sakit? Dan, kenapa ia memilihku? Sore hari, saat aku sedang menyiram tanaman, salah satu sopir mendekatiku diam-diam. "Siti," katanya, "berhati-hatilah. Ada banyak hal yang tak kau ketahui di rumah ini." Aku menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" Ia menggeleng dan hanya berkata, "Jangan terlalu cepat percaya." Hati kecilku mulai goyah. Mungkinkah semua ini jebakan? Mungkinkah aku hanya pion dalam permainan seorang bangsawan kaya? Malam itu, saat semua pelayan sudah tidur, seseorang mengetuk pintu kamarku. Pelan, nyaris tak terdengar. Aku ragu untuk membuka, tapi suara lembut dari balik pintu berkata, "Ini aku, Khalid." Tubuhku menegang. Kukunci pintu rapat-rapat, tapi suara itu berkata lagi, "Siti, tolong, buka pintunya sebentar saja. Aku tak bisa tidur sebelum bicara denganmu." Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu sedikit, dan di sana berdiri Tuan Khalid, tanpa selimut, tanpa tongkat. Ia berdiri tegak, hanya mengenakan gamis putih tipis. Aku membeku. "Tuan, Anda?" Ia tersenyum tipis. "Aku tahu kau mulai curiga." Aku menelan ludah. "Jadi, selama ini Anda tidak benar-benar sakit?" Ia masuk pelan dan duduk di kursi kecil di sudut kamarku. "Siti, izinkan aku menjelaskan." Suaranya tenang, tapi ada nada putus asa di dalamnya. "Aku pernah sakit.
2 tahun lalu, aku hampir kehilangan nyawa karena serangan jantung. Sejak itu, keluargaku memperlakukanku seperti boneka porselen. Mereka menahanku di rumah, melarangku bekerja, bahkan melarangku menikah karena takut aku stres dan sakit lagi. Ia menatapku lekat-lekat, tapi aku ingin hidup seperti orang normal. Aku pura-pura masih sakit, agar aku bisa mengatur hidupku sendiri, diam-diam. Aku masih syok, tapi kenapa aku? Kenapa Tuhan memilihku? Ia menghela napas. Karena saat semua orang memperlakukanku seperti orang sakit, kaulah satu-satunya yang memandangku seperti manusia biasa. Matamu tidak kasihan, matamu tulus. Tanganku gemetar, hatiku campur aduk antara ingin percaya dan takut terluka. Lalu, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik gamisnya. Saat ia membukanya, tampak sebuah cincin emas sederhana. Siti, menikahlah denganku. Tapi hanya kau dan aku yang tahu. Setidaknya untuk sementara waktu. Tangisku pecah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi sesuatu dalam hatiku berbisik bahwa kisahku baru saja dimulai. 2 hari setelah malam itu, kami menikah diam-diam di sebuah villa kecil milik temannya di luar kota. Hanya ada seorang imam, 2 saksi, dan langit malam yang penuh bintang. Aku mengenakan abaya sederhana, sementara Tuan Khalid terlihat lebih bahagia dari yang pernah kulihat sebelumnya. Tapi kehidupan ganda itu segera terasa menyesakan. Di rumah, aku tetap bekerja seperti biasa. Menyapu, mengepel, dan mencuci piring sambil menahan rasa ingin memanggilnya suami ketika ia lewat. Tapi semua itu harus kutahan. Karena kalau satu saja orang tahu, bukan hanya aku yang terancam, tapi juga dia. Lebih parah lagi, aku mulai menerima tatapan curiga dari beberapa pelayan perempuan. Ada yang bilang aku berubah. Ada yang bilang aku terlalu sering dipanggil ke kamar Tuan Khalid. Suatu hari, Nora, ibu Tuan Khalid, memanggilku. Wajahnya tenang, tapi tajam. Siti, katanya, aku dengar kau sering masuk ke kamar anakku. Jantungku berhenti sejenak. Saya hanya membawakannya teh dan madu, seperti biasa. Ia mengangguk pelan, lalu tersenyum kecil. Jaga sikapmu. Ya, di rumah ini, semua dilihat dan didengar. Setelah pertemuan itu, aku makin takut. Setiap langkahku terasa diawasi. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku tidak bisa menggenggam tangan suamiku di depan orang lain. Aku tidak bisa memeluknya saat rindu. Bahkan untuk sekadar berbicara, aku harus menunggu sampai semua tertidur. Hidup sebagai istri rahasia seorang sultan ternyata jauh lebih menyiksa dari yang kupikirkan. Aku bukan lagi pembantu biasa, tapi juga bukan istri yang sepenuhnya diakui. Dan aku mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi aku sanggup menjalani ini semua? Pertanyaan itu terus menggema dalam pikiranku setiap malam. Menjadi istri rahasia dari seorang sultan bukan hanya tentang cinta, tapi tentang bertahan dalam ketakutan. Setiap langkahku harus terukur. Setiap kata harus kuatur, karena sekali saja aku tergelincir, segalanya bisa hancur, dan kekhawatiranku mulai menjadi kenyataan. Suatu pagi, ketika aku sedang mengganti spray kamar tamu, pelayan lain, Amira, datang menghampiriku dengan tatapan sinis. Kau tahu tidak, katanya sambil melipat tangan di dada, orang-orang mulai membicarakanmu. Mereka bilang kau punya hubungan khusus dengan Tuan Khalid. Aku pura-pura tertawa kecil. Ah, masa sih? Mungkin karena aku yang sering disuruh ke kamarnya buat bawa teh. Tapi tatapan Amira tak goyah. Kau pikir kami semua bodoh? Sejak hari itu, sikap para pelayan mulai berubah. Ada yang diam-diam menjauhiku. Ada yang menyindir saat aku lewat. Bahkan Fatimah, yang dulu selalu ramah, kini hanya mengangguk tanpa senyum. Yang lebih membuatku panik, Tuan Khalid mulai jarang memanggilku. Katanya, demi kebaikanmu. Mereka mulai curiga. Kita harus jaga jarak dulu. Tapi jaga jarak darinya justru seperti merobek separuh jiwaku. Aku hanya ingin dicintai dengan cara yang tidak harus disembunyikan. Tepat di hari ulang tahunku yang ke-24, aku menemukan sebuah kotak kecil di bawah bantal tempat tidurku. Tidak ada nama pengirim. Tapi aku tahu siapa yang mengirimnya. Dalam kotak itu ada sehelai syal berwarna biru laut dan selembar surat bertuliskan tangan.
Untuk istriku tercinta, semoga langit tak terlalu berat untukmu hari ini. Aku mencintaimu dalam diam yang paling sunyi. Air mataku langsung menetes di atas tulisan itu. Malamnya, saat semua pelayan sudah tidur, seseorang menyelipkan kertas kecil di bawah pintu kamarku. Isinya hanya satu kalimat. Temui aku di taman belakang, pukul 1 malam. Sendirian. Aku tahu aku seharusnya takut. Tapi rasa rinduku lebih besar dari rasa takutku. Pukul 1 malam, dengan langkah hati-hati, aku menyelinap keluar menuju taman belakang. Di sana, di bawah pohon zaitun besar, Tuan Khalid sudah menunggu. Ia mengenakan jubah gelap, nyaris menyatu dengan malam. Begitu aku datang, ia langsung menggenggam tanganku. Siti, aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu. Aku menatapnya bingung. Maksud Tuan? Aku ingin kita pergi ke tempat yang tidak ada mata memata-matai, telinga menguping, dan lidah-lidah yang menyebar fitnah. Tapi bagaimana dengan ibumu dan keluarga Tuan? Ia menggeleng perlahan. Kalau harus memilih antara mereka dan kebahagiaanku, aku memilihmu. Hatiku bergetar, tapi aku tahu ini bukan sekadar soal cinta. Ini soal risiko. Dan pilihan ini akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, aku tak bisa berkonsentrasi bekerja. Pikiranku kacau. Kalimat Tuan Khalid semalam masih mengendap di benakku. Aku memilihmu. Kalimat paling indah, sekaligus paling menakutkan. Aku duduk di tangga dapur, memeluk lutut, mencoba mengatur napas. Tiba-tiba, Amira kembali menghampiriku. Kau tahu kan, kalau kau ketahuan menggoda Tuan Khalid, bisa langsung dideportasi, katanya dengan senyum miring. Aku diam. Tapi jangan khawatir, lanjutnya, aku sudah bicara dengan ibu Tuan. Dia juga mulai curiga. Tubuhku serasa disambar petir. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari menuju kamar kecil di belakang gudang. Kututup pintu dan kunci rapat. Lalu menangis sejadi-jadinya. Sore harinya, aku menemukan surat di rak sendok dapur, tempat rahasia kami berkomunikasi. Mereka mulai tahu. Kita harus segera putuskan. Aku akan menunggumu malam ini di tempat biasa. Kalau kau datang, artinya kita siap pergi. Kalau tidak, aku akan mengerti. Surat itu membuat tanganku gemetar. Meninggalkan segalanya, tanpa jaminan, tanpa perlindungan, tanpa tahu akan kemana. Tapi kalau tetap di sini, aku bisa kehilangan dia. Selamanya. Malam itu, aku berdiri di ambang pintu kamarku, memandang langit yang dipenuhi bintang. Di tanganku ada tas kecil berisi baju, paspor, dan seluruh uang tabunganku. Setiap detik berlalu seperti gemuruh petir di dalam dada. Kakiku ingin melangkah, tapi hatiku seperti tertambat. Aku ingat ibuku di kampung, adik-adikku, semua yang kutinggalkan demi bekerja di negeri ini. Dan sekarang, aku dihadapkan pada pilihan yang tak pernah terbayangkan. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di jendela kamar membuatku terlonjak. Itu dia, Tuan Khalid. Siti, bisiknya. Waktunya. Aku memandang wajahnya dalam cahaya remang. Matanya penuh harap, tapi juga takut. Dengan langkah perlahan, aku membuka jendela dan menyerahkan tasku padanya. Aku ikut. Wajahnya langsung berseri. Kami menyelinap keluar melalui lorong belakang, melewati taman, menuju mobil yang terparkir di luar gerbang. Tapi, saat kami hendak menyalakan mesin, sebuah suara keras meneriakkan namaku. Siti. Aku dan Tuan Khalid menoleh bersamaan. Di ujung jalan, berdiri ibu Tuan Khalid. Wajahnya putih pasi. Tangannya menunjuk padaku. Kau, apa yang kau lakukan dengan anakku? Dunia seolah berhenti berputar. Detik itu juga, aku tahu, rahasia kami sudah terbongkar. Suara itu menusuk langit malam seperti kilatan petir. Nafasku tercekat. Aku mematung di balik kemudi. Tuan Khalid, yang duduk di sebelahku, langsung keluar dari mobil. Wajahnya tegang. Ibu, dengarkan dulu. Tidak perlu penjelasan, bentak wanita itu. Matanya menatapku tajam.
Seolah-olah aku adalah dosa terbesar yang pernah singgah dalam keluarganya. Aku menggenggam tasku erat-erat. Seluruh tubuhku gemetar. Aku ingin turun dan menjelaskan, atau mungkin berlari sejauh mungkin dari tempat itu. Tapi kakiku tak sanggup bergerak. Dia bukan perempuan selevel denganmu, Khalid, lanjut ibunya, suaranya bergetar karena emosi. Dia hanya pembantu, anak kampung yang kau tampung karena kasihan. Dan sekarang, kau mau lari bersamanya? Aku tidak tahan. Air mata yang tadi kutahan kini luruh tanpa permisi. Tuan Khalid berdiri tegak. Suaranya tenang tapi penuh tekad. Ibu, aku mencintainya. Kami sudah menikah secara sah di hadapan Allah. Ini bukan main-main. Ibunya menoleh dengan tatapan tajam ke arahku. Kalau begitu, dia akan kubuat menyesal seumur hidup karena mencuri anakku. Dalam satu malam, semuanya runtuh. Kami dibawa kembali ke rumah besar itu. Semua pelayan melihat dengan tatapan campur aduk. Ada yang kasihan, ada yang sinis, ada yang senang karena aku akhirnya ketahuan. Keesokan harinya, aku dipanggil ke ruangan khusus keluarga. Duduk di hadapan beberapa kerabat Khalid, termasuk pamannya yang berpengaruh. Satu demi satu, mereka menatapku seperti benda asing. Jika kau masih punya harga diri, tinggalkan rumah ini malam ini juga, kata pamannya. Aku menatap Tuan Khalid yang duduk di seberangku. Wajahnya tegang, tapi ia menggeleng pelan padaku, seolah berkata, bertahanlah. Namun hati kecilku bertanya, sanggupkah aku bertahan ketika semua orang menolakku? Malam itu, aku dipaksa keluar dari rumah utama. Bukan dipecat secara resmi, tapi aku diminta tinggal di bangunan kecil dekat kandang unta, tempat para pekerja biasa menginap. Semua barangku dikemas dan dilempar ke depan pintu. Tuan Khalid, ia dilarang menemuiku. Ponselnya disita oleh ibunya. Pengawal rumah diperintahkan menjaga gerak-geriknya. Bahkan saat ia mencoba menyelinap keluar malam-malam, ia langsung dipindahkan ke villa keluarga di luar kota selama beberapa minggu. Aku seperti terkurung dalam sunyi. Tidak ada kabar, tidak ada teman, tidak ada harapan. Aku menangis setiap malam. Makan pun nyaris tak selera. Aku hanya hidup dari satu kalimat, aku mencintaimu. Kalimat terakhir dari Khalid sebelum kami dipisahkan. Saat rasa putus asa mulai menggerogoti, Amira datang, kali ini dengan senyum mengejek. Kau kira dia akan memperjuangkanmu? Kau hanya pelipur lara buatnya. Sekarang lihat dirimu, bahkan tidur saja di tempat para kuli. Aku tak membalas. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk berdebat. Namun, malam itu, ada keajaiban kecil yang datang. Seorang pelayan pria tua, Yusuf namanya, diam-diam menyerahkan surat padaku. Surat tulisan tangan Khalid. Siti, aku di Villa Timur. Mereka menjauhkanmu dariku, tapi hatiku tetap padamu. Bersabarlah. Jika ini ujian darinya, maka kita harus melewatinya bersama, meski tak bisa berdampingan. Aku menangis membaca surat itu. Tapi untuk pertama kalinya, air mataku bukan karena putus asa, tapi karena harapan. Hari-hari berlalu seperti kabut. Aku kembali bekerja di bagian dapur rumah belakang. Tak ada yang tahu bahwa diam-diam Yusuf menjadi penghubung kami. Setiap minggu, ia mengantarkan sepucuk surat dari Khalid. Lewat surat-surat itulah aku tahu bahwa Khalid terus memperjuangkan kami. Ia bahkan menghadap ke ulama keluarga besar mereka, memperlihatkan bukti pernikahan kami, meminta pengakuan secara agama. Tapi semua ditolak. Pamannya bahkan mengancam akan menghapus namanya dari warisan jika ia bersikeras mempertahankan hubungan kami. Aku rela kehilangan semua harta, tulis Khalid. Tapi aku tidak rela kehilanganmu. Namun perjuangan Khalid membuat posisinya makin tertekan. Ia kehilangan kendali atas beberapa perusahaan milik keluarga. Ibunya memblokir rekening pribadinya. Hanya ada satu pilihan tersisa, pergi meninggalkan semua dan memulai hidup dari nol bersamaku. Aku akan urus visa dan surat-suratmu. Kita akan tinggal di Indonesia, di kampung halamanmu. Di sana, tak ada yang mencibir kita. Tawaran itu terdengar seperti mimpi, tapi juga menakutkan. Tuan Khalid, seorang sultan muda yang kaya raya, meninggalkan semua demi hidup sederhana di kampungku. Apa aku tega? Namun saat aku menutup surat itu, aku tahu
Cinta sejati bukan tentang kenyamanan, tapi keberanian untuk berjuang bersama, meski dunia menolak. Hari itu, Yusuf datang lebih awal dari biasanya. Di tangannya ada sebuah amplop putih tebal. Isinya, 2 tiket pesawat, satu atas nama Khalid Al-Rashid, dan satu lagi, Siti Nuraini. Tuan Khalid berhasil menyelinap keluar dan memesan tiket ini. Dia akan menemuimu di bandara tengah malam nanti, bisik Yusuf. Tanganku gemetar saat menggenggam tiket itu. Ini benar-benar nyata. Aku berkemas cepat malam itu. Tak banyak barang yang kubawa. Hanya pakaian secukupnya, surat-surat penting, dan kenangan pahit manis yang tertinggal di rumah besar itu. Tepat pukul 10 malam, aku naik taksi menuju bandara. Jantungku berdetak kencang. Bagaimana jika ini jebakan? Bagaimana jika mereka menungguku di sana? Namun semua keraguan sirna saat kulihat sosok Khalid berdiri di dekat gerbang terminal, mengenakan hoodie dan masker. Ia mengulurkan tangan, menggenggam jemariku dengan erat. Kita tak bisa menoleh ke belakang lagi, ucapnya. Aku mengangguk. Aku tahu. Kami melangkah menuju ruang tunggu. Setiap langkah seperti menghancurkan tembok-tembok penghalang selama ini. Namun ketika pengumuman boarding terdengar, suara dari belakang membuat kami membeku. Siti, jangan pergi. Aku menoleh. Di sana, berdiri Ibu Khalid bersama pengawal dan paman-paman keluarga. Matanya memerah, nafasnya terengah. Kembalilah, jangan hancurkan masa depan anakku. Aku menggenggam tangan Khalid makin erat. Aku tidak menghancurkannya. Bu, aku justru ingin membangun hidup baru bersamanya. Hidup yang jujur dan penuh cinta. Kami masuk ke dalam. Pesawat lepas landas, menembus langit malam, meninggalkan segala luka, menuju masa depan yang belum kami tahu, tapi ingin kami perjuangkan. Saat roda pesawat menyentuh landasan Bandara Soekarno-Hatta, dunia terasa berbeda. Udara Indonesia menyambut kami dengan kehangatan yang jauh dari kemewahan istana Arab. Aku melihat ke arah Khalid. Matanya menyapu jendela pesawat dengan tatapan penuh harap, tapi juga gelisah. Kita benar-benar sudah sampai ya, bisikku pelan. Khalid menoleh dan tersenyum. Dan ini bukan akhir, Siti. Ini adalah awal dari segalanya. Kami menginap sementara di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sudah dicarikan oleh adikku, Lina. Saat Khalid masuk ke dalam rumah sederhana dengan atap seng dan dinding semi permanen, ia tidak mengeluh sedikit pun. Ia justru menyingsingkan lengan bajunya, membantu membersihkan ruangan. Kehidupan kami berubah drastis. Dulu ia bisa memanggil pelayan hanya dengan tepuk tangan. Sekarang, ia ikut antre di warung untuk beli gas. Bahkan belajar naik motor bebek demi bisa keliling kampung dan mencari peluang usaha. Aku sempat merasa bersalah. Kalau kau menyesal, Khalid, aku tak akan marah, kataku suatu malam, saat hujan deras dan atap bocor tepat di atas ranjang kecil kami. Khalid tertawa ringan. Ia meraih ember dan menaruhnya di bawah tetesan air. Aku justru bersyukur, karena akhirnya aku tahu bagaimana rasanya hidup yang sesungguhnya. Dan malam itu, meski tidur beralaskan tikar dan diiringi suara kodok di luar rumah, hatiku lebih tenang daripada tidur di kasur empuk di istana besar yang dingin. Namun hidup tak semudah kisah sinetron. Ujian datang bertubi-tubi, bahkan sebelum kami sempat bernapas lega. Uang simpanan Khalid dari rekening luar negeri diblokir keluarganya. Segala akses ke kartu internasional ditutup. Kami benar-benar harus bertahan dari uang tabunganku sebagai mantan TKW. Yang, jujur saja, hanya cukup untuk 2 bulan ke depan. Khalid mencoba mendaftar pekerjaan. Tapi ijazahnya berbahasa Arab, dan tak banyak perusahaan lokal percaya pada latar belakangnya. Ia akhirnya menjadi penerjemah freelance untuk beberapa situs Timur Tengah. Tapi bayarannya kecil dan tidak rutin. Sementara itu, tetangga mulai bergunjing. Itu suaminya bule Arab, tapi hidup kayak orang susah. Katanya Sultan, kok ngontrak di gang sempit? Aku tahan tangis setiap kali dengar bisik-bisik itu dari balik jendela. Tapi yang membuatku hampir tumbang adalah saat tahu aku keguguran. Ya, aku sedang hamil beberapa minggu, tanpa kami sadari. Dan karena kelelahan dan stres, janin itu tak bisa bertahan. Aku menangis dalam diam di kamar mandi rumah sakit. Khalid memelukku erat. Ia ikut menangis.
tapi menatapku sambil mengusap rambutku lembut. "Maaf, karena hidup bersamaku membuatmu menderita," katanya lirih. Aku menggeleng. Aku tidak pernah menyesal. "Khalid, aku hanya takut kalau semua ini sia-sia." Khalid mencium keningku. "Tidak ada cinta yang sia-sia selama kita tidak menyerah." Kalimat itu menjadi mantra dalam hari-hari selanjutnya. Kami mulai jualan kecil-kecilan, nasi kebuli buatan Khalid. Kami sebar brosur, buka lapak di pinggir jalan, bahkan jual lewat grup WhatsApp RT. Hari pertama hanya laku 3 kotak. Hari kedua, 5 kotak. Hari kelima, 30 kotak. Dan seminggu kemudian, kami dapat pesanan untuk sebuah acara pernikahan. Perlahan, cahaya harapan mulai tampak di ujung lorong gelap ini. Namanya Pak Haji Sapul. Ia datang ke lapak kami naik motor bebek tua dan beli nasi kebuli untuk anaknya yang habis sunat. "Enak pisan, Bu," katanya sambil mengunyah. "Bapak baru sekali ini makan nasi Arab rasa bintang 5 begini." Aku tersenyum malu. Khalid menunduk sopan. "Suami saya yang masak, Pak." Beliau orang Arab langsung. Pak Haji terdiam. "Arab asli?" "Betul, Pak," jawab Khalid sambil sedikit menjelaskan bahwa ia dulunya tinggal di Riyadh. Pak Haji mengangguk-angguk, lalu pamit. Seminggu kemudian, kami diundang ke rumah Pak Haji. Ternyata beliau adalah pemilik salah satu restoran Timur Tengah terbesar di kota Bandung. Ia ingin menjadikan Khalid sebagai kepala dapur, sekaligus memberi kami modal untuk membuka cabang baru. Ini bukan karena kasihan, tapi karena saya tahu potensi kalian. Dan saya percaya, kalau cinta yang diperjuangkan dengan ikhlas, pasti membawa berkah. Aku menangis di teras rumah Pak Haji. Khalid pun tak mampu menahan haru. Restoran, kebuli Khalid, pun dibuka 3 bulan kemudian. Pengunjung membludak. Berita tentang Sultan Arab yang buka usaha di kampung beredar di media sosial. Banyak orang datang bukan cuma untuk makan, tapi juga ingin melihat langsung kisah cinta kami yang sempat viral. Dan suatu pagi yang cerah, di teras restoran kecil kami, aku duduk bersama Khalid sambil menyeruput teh manis. "Aku hamil lagi," kataku pelan. Khalid menatapku, lalu perlahan tersenyum. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah ingin berkata, "Kali ini, kita akan menjaganya bersama, dan dunia tak bisa lagi memisahkan kita." Aku menggenggam tangan Khalid dengan erat, masih gemetar oleh berita kehamilan yang bahkan belum sepenuhnya aku percaya. Tapi garis 2 itu tidak berbohong. Kami berdiri di ambang pintu harapan baru, lebih kuat dari sebelumnya, lebih siap, dan lebih dewasa dalam mencintai. Hari-hari kami kembali sibuk, tapi dengan tawa yang lebih banyak. Restoran semakin ramai. Banyak pelanggan datang bukan hanya untuk makan, tapi ingin melihat langsung sang Sultan Arab yang rela turun ke dapur demi cinta. Namun, pada suatu siang yang tenang, saat aku sedang mengepel lantai restoran, Khalid datang dengan wajah pucat dan membawa sepucuk surat. "Ini dari Riyadh," katanya lirih. Aku segera meletakkan kain pel lantai dan membuka surat itu bersamanya. Ternyata itu adalah surat dari saudara Khalid, sekaligus surat permintaan maaf dari sang ayah. "Khalid, anakku, aku tak bisa menahan rasa rindu dan penyesalan ini. Ayah sadar, selama ini ayah hanya melihat dunia dari tahta, bukan dari hati. Jika kamu bahagia bersama Siti, maka ayah ingin mengenalnya. Pulanglah, bila kamu sudah siap, kami akan menanti." Aku menatap Khalid yang sudah berkaca-kaca. Tangannya bergetar saat memelukku. "Ayahku, memaafkan kita," katanya lirih. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Pelukan kami menjadi saksi bahwa tidak ada cinta yang sia-sia. Bahkan cinta yang terluka bisa sembuh jika diberi ruang untuk tumbuh. 2 bulan kemudian, setelah kandunganku memasuki trimester kedua, kami berangkat ke Riyadh. Kali ini bukan dengan sembunyi-sembunyi, bukan dengan kepura-puraan, tapi dengan kepala tegak. Khalid mengenakan gamis putih dan peci haji pemberian almarhum kakeknya. Aku mengenakan gamis longgar warna pastel dan hijab lembut, seperti dulu saat pertama kali bekerja di rumah keluarga mereka. Bandara King Khalid terasa asing dan akrab sekaligus. Tapi jantungku benar-benar berhenti berdetak sejenak saat mobil berhenti di depan gerbang istana tempat aku dulu jadi pembantu. Pintu terbuka.
Seorang pria tua dengan jubah putih dan sorban merah berdiri dengan tongkat kayu di tangan. Matanya berkaca-kaca. Dialah ayah Khalid. Tanpa berkata apa-apa, Khalid berlutut dan mencium tangan ayahnya. Lalu ayahnya menatapku dan tersenyum. "Enti, Siti?" tanyanya dengan aksen Arab yang khas. Aku mengangguk pelan, berusaha menahan air mata. "Maafkan kami," bisiknya. "Kami salah menilaimu. Kau bukan hanya istri anakku. Kau adalah wanita luar biasa yang mengajarkannya hidup." Pelukan itu adalah pelukan yang dulu hanya ada dalam doaku, tapi sekarang menjadi nyata. Di halaman istana tempat aku dulu dipandang sebelah mata, kini aku diterima sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Malam itu, di dalam istana yang hangat dan ramai, kami makan malam bersama. Khalid duduk di sampingku, sementara ibunya, yang dulu dia membeku, kini tak henti memuji makananku. "Kau harus ajarkan bumbu rahasia nasi kebuli itu padaku, Siti," katanya sambil tertawa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti benar-benar pulang. Setahun kemudian, restoran Kebuli Khalid punya 5 cabang. Kami menetap di Bandung, tapi sering bolak-balik ke Riyadh. Bukan sebagai pelayan, tapi sebagai tamu terhormat. Pada tanggal 17 Agustus, tepat di hari kemerdekaan Indonesia, aku melahirkan anak pertama kami, seorang bayi laki-laki yang kami beri nama Raffi Zayan Al-Khalidi, yang artinya, yang bersinar dari timur dan barat. Tangisnya memenuhi ruangan bersalin kecil di klinik bersalin dekat rumah kontrakan lama kami. Tapi kali ini, tangis itu adalah musik paling indah yang pernah aku dengar. Khalid menggendong Raffi dengan tangan bergetar. Ia mencium keningku dan berkata, "Semua ini tidak akan terjadi kalau aku tidak pura-pura sakit waktu itu." Kami tertawa, meski air mata membasahi pipi kami. Segala perjuangan, penolakan, cemoohan, kemiskinan, keguguran, akhirnya membawa kami ke titik ini. Media sosial kembali ramai. Kisah kami kembali viral. Tapi kali ini bukan sebagai TKW menikah dengan Sultan Arab pura-pura sakit. Tapi sebagai kisah nyata tentang cinta yang tidak bisa dibeli, hanya bisa diperjuangkan. Jika kamu membaca kisah ini dari awal hingga akhir, mungkin kamu bertanya-tanya, benarkah cinta bisa mengubah nasib? Jawabanku, ya, jika kamu berani memilihnya. Aku hanyalah perempuan biasa dari kampung kecil di Jawa Barat. Tapi aku berani mencintai orang yang katanya mustahil buatku. Aku pernah dihina, pernah dianggap pembantu yang nekat, pernah dipaksa menyerah. Tapi cinta bukan soal siapa kamu, dari mana kamu berasal, atau berapa isi rekeningmu. Cinta adalah tentang siapa yang tetap tinggal saat kamu kehilangan segalanya. Dan aku memilih tetap tinggal. Terima kasih, Khalid, untuk semua luka, air mata, dan tawa. Untuk semua hari yang dulu kelabu, kini menjadi terang. Dan untuk kamu yang membaca ini, jangan pernah meremehkan kisah hidupmu sendiri. Karena siapa tahu, satu keputusan kecil hari ini akan mengubah seluruh hidupmu besok. Selesai. Saudara, terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.